Oke. Jadi, welcome to our podcast. Asik podcast, bro. Gua Sam, as you know. Tapi kan nggak tahu lah. Gua Samuel. So gua temennya Fandi. Kita hari ini mau bahas apa, bro? Gue belum kenalin diri gue, bro. Oh belum. Belum. Oh, terlalu cepat ya berarti. Terlalu cepat. Sorry. Kenalin dulu, bro. Nama gue Fandi. Dan ini temen gue Sam. Iya. Sorry, As you know. As you know. Ya, oke. Jadi nama gue Fandi. Ya, kita ini siapa sih, Sam? Gue juga nggak tahu bro. Lu apa? Mungkin yang kameramen tahu kita apa? Enggak, bro. Serius, bro. Kita tuh apa sih? Kita tujuan bikin podcast ini apa? Opini terbuka. Opini terbuka. Ya, Ruang benar. diskusi. Ruang diskusi. Oke, tapi intinya today kita tujuannya bikin podcast ini karena kita nganggur. Siapa tuh bisa dapat AdSense, ya kan? Betul. Satu. Kedua, Buat ngebahas topik-topik yang dimana tuh banyak yang orang tuh mungkin kayak eksis kayak di lingkungan society sekitar kita. terserah penonton kita mau komen atau enggak. Pokoknya kita cuma mau ngasih opini kita dan sesuai dengan pengetahuan kita. Betul. Sebatas itu aja. Oke? Oke. Jadi tema hari ini yang baru-baru saja menduar ya, bro ya. Apa tuh? Bro. Banjir kah? Bukan, bro. Oh, bukan. Gempa bumi kah? Oh, bukan. Oh, bukan. Apakah itu tanah longsor kah? Oh, bukan. Wah, pandemi kah? Basi, Oh, basi, bro. Ya. Apa TikTok? Wah, Bisa jadi. boleh. Tapi bukan ke arah sana kita. Kita akan membahas apa, bro, hari ini? Kasih tahu, bro. Kita akan membahas tentang kayak rasisme yang terjadi Overall rasisme dalam segala aspek lah kita ya, dalam segala bilang. aspek ya. Karena baru-baru ini terjadi suatu kejadian yang baru saja menduar, ya kan, bro? Betul. Yaitu kejadian di Amerika, Police. Minneapolis, right? Tentang George Floyd. How the police treated black people differently as white people, ya kan? Dan itu menurut gue di Indonesia pun tuh udah terjadi gila-gilaan. Rasismenya itu bukan sesuatu hal yang dibilang gak ada, karena apalagi kita jujur as a Chinese Indo, kita pasti pernah ngerasain rasisme. Ya. Pasti. Tapi sebelum kita membahas tentang rasisme, kita bahas dulu kata rasisme itu sendiri. Oke. Apa sih kata rasisme itu? Sabar. Coba, bro. Kata rasisme itu menurut Wikipedia adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Ini bahasanya berat banget, bro. Berat. Jujur gue bekas drop out, bro. Rada susah dicerna, ya kan. Oke, intinya racism adalah dimana seseorang merasa dia memiliki superioritas atas seseorang atau dia memiliki kuasa atas seseorang berdasarkan biologisnya. Dan specifically itu warna kulit. Bener? Bener. Dan juga ya kan ras sih, overall ras ya. Gue punya cerita kayak gue sering banget di kampus gue, nggak di kampus gue sih, di kampus gue mungkin rasis sudah mengurang, tapi gue masih sering kayak dengar kata-kataan kayak Cina lo, apa sih lo Cina gitu, kayak sipit, pasti sering banget kan. Iya. Kayak menurut gue, Cokin lebih kayak lebih. nah ya gitu juga, cokin tuh udah Cokin. kastanya tuh ada Chinese, Cina, sipit, cokin. Nah, cokin tuh udah paling atas menurut gue. Tapi gue nggak bisa membilang apa yang dirasain kalau orang pribumi itu dikatain kayak sorry to say kayak ada bahasa-bahasa seperti tiko, fankui, fanpo, wana. Dan jujur rasisme itu bukan terjadi di Indonesia itu menurut gue nggak terjadi pada satu pihak, nggak cuma Indo ke Chinese atau Chinese ke pribumi, tapi itu menjadi dua hal yang kolerasi selalu ada gitu. Either Cina ke Indo atau Indo ke Chinese. Betul. Indo ke Cina, Indo ke Cokin gitu. Tapi gue gak tersinggung sih orang mau ngomong Cokin kayak, ya gue Cokin. Nah, menurut lu itu, ya rasisme di Indonesia gimana? Gue udah cerita nih, dari gue, pandangan gue. Overall ya. Kalau sebenarnya sih kalau menurut dari gue ya sekarang sih udah lebih agak mendingan jauh ya. Respect dulu lah. Oke. Kita kan lahiran kan, gue angkatan 90-an. Iya. Lu Gua angkatan milenial. milenial. Gue milenial.
kita bicara zaman dulu lah. Zamannya dulu seperti kayak 45 kan kita kan juga nggak tahu dong Yep. apa yang terjadi apa segala macam, penjajahan Belanda, Jepang dan segala macam. Terus zamannya kayak masuknya perdagangan Cina, agama dan so on kan. Yang kayak gue lihat sih nggak ada namanya ruang fleksibilitas kalau gue bilang gitu loh. Kayak maksudnya gue setuju. Coba kita lihat zaman dulu deh, kayak maksudnya ada nggak yang kayak orang kayak non Indonesian kayak kita kayak Chinese Indonesia gitu bisa masuk ke dunia politik? Mungkin ada ya, ada. Mungkin itu kecil. Dikit. Benar. Dunia kayak maksudnya kayak dunia entertainment. Iya, benar sih. Dan segala macam. Pokoknya tuh kita itu tuh terkenal tuh sistemnya tuh pokoknya as a Chinese, kita nggak bilang konteks dalam Indonesia ya, tapi kita bicara kayak konteks luar itu tuh kita itu seperti kayak apa sih, the person who knows how to make money and lebih ke money management. Gue setuju gitu. banget. Itu gue setuju banget. Terus itu kita istilahnya udah labeled labeled as the money maker. Dan kedua kayak ajaran orang tua yang kayak konon kayak kita yang Chinese kayak anaknya kebanyakan anak lu gede mau jadi apa sih? Oh gue siapa ya, anak gue jadi dokter, jadi pilot. Oke lah, worst case jadi pebisnis. Jarang sekali kita tahu kalau misalnya kayak Chinese parents kayak mereka tuh yaudah lu maunya apa, kita suka. Iya, benar. Itu maksudnya tuh perlahan slowly baru berjalan sekarang. Because ya. it's our culture, it's in our culture, right? Betul. Oke. Dan kan sempat terjadi namanya kan kayak as we know kayak krisis moneter yang terjadi di tahun 1998. Jadi to be quite honest, gue juga nggak terlalu kayak what's the most main things yang nge-trigger tuh kenapa terjadi namanya kayak penjarahan, terus diskriminasi. Soalnya bokap gue tuh sampai pernah ngomong kayak keluarga gue kan usahanya kan di kayak lo tau lah kayak kita pasti nggak, bukan kejarah, kayak diglodok, cuman toko kita habis dibakar. Oh ya? Gitu. Oke, ini gue nggak tahu nih. Jadi gue kan tinggalnya kan dekat daerah kayak Pluit Muara Karang gitu kan. Terus jadi tuh yang kayak mereka ngomong kayak, Pak, kayak jadi gini, ada orang, nah namanya kayak kita, Bang, kalau dari Superindo ke rumah saya berapa ongkosnya? Pasti kan kalau naik banyak kasih tau dong, 20 pasti kan mau menawarkan. During that time, kalau nggak salah tuh 2 weeks before that tragedy happen, kayak udah nggak usah, nanti dibayarnya akan kita balaskan kok. Kayak ngeri banget gak sih sampai konon. Udah ngomong serius. Mereka tuh kayak mentionnya itu slowly, tapi ya kita kan orang kan nggak ngerti dong basically gitu loh. Dulu kan nggak ada namanya kan ini gua nggak tahu sosial sih. Media atau segala macem kan. Oh tapi ini mungkin menjuru ke politik ya. Yang menjuru ke politik. Menjuru ke politik tapi kan ada konon katanya. Ada konon. Kalau ini tuh udah di plan. Sebenarnya kalau dibilang plan itu gue juga nggak tahu kan. Ya makanya ini kan ya kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Cuma kan itu kan yang gue dengarkan dari bokap gue kan. Ngomong kayak gitu. Terus sempat akhirnya singkat cerita kan dan terjadinya kan hal kayak begitu kan. Coba deh lu lihat deh, perhatiin yang kayak ngomong toko dibakar, apa segala macam. Terus yang mereka yang bilang kayak kita harus pulang ke tanah air kita gitu dan segala macam. Gue bikin bahasanya lebih lebih halus karena kan namanya kalau ngomong rasis ini kan topik yang lumayan sensitif ya. Karena kan kita nggak bisa ngomong kayak pendapat dari sisi mana nih benar atau enggak gitu. Kita kan di sini kan lebih ke opini. Kita opini aja sih. Ya. Nah menurut gua sih kayaknya nggak triggernya tuh dari situ menurut gua. Mungkin tuh ada namanya ya bisa aja dari namanya gini ya, something nggak mungkin happening kalau nggak ada sebab dan penyebab. True. Nah, cuman action and reaction. Betul. Sebab penyebabnya ini tuh yang kalau gua rasain sih ya, ini tuh dalangnya semua sih dari politik menurut gua. Tapi kita nggak tahu. Tapi kita nggak tahu lagi. Kalau kalian dari kesat matanya lagi, soalnya tuh to be quite honest man, kayak sorry kayak misalnya kayak gua mention nih kayak apa artinya sekarang kalau mereka ngomong kayak kita cokin, kepanjangan cokin apa sih? Gue itu to be quite honest, gue nggak tahu man. Cokin apa? Gue juga nggak tahu to be quite honest. Gue cuma tahu kayak misalnya Ciban, Cina Benteng, oke kayak. Cinkot, Cina kota, Cina party. Oh iya. Tapi kan itu kan lebih yang kayak maksudnya kelompok orang kan yang mungkin yang jiwa muda lah, yang masih yang kayak demennya kan zamannya dulu kan motor kan keren. Sekarang kan udah banyak ya bro ya teknologi mungkin lebih ke iPad lah apa dan so on lah gitu loh. Terus kayak istilah kayak misalnya kayak Tiko, kayak lu tahu emang artinya apa? Gue itu bingung, saya gue nggak tahu. Gue ada yang gue tahu satu. Ini gue nggak tahu juga sih gue benar apa enggak. Tapi gue tahu arti
Fanpo itu jarang keluar, tapi mungkin sering denger itu kalau di dalam keluarga. Mungkin kalau lu pernah pakai kata fanpo. Ada. Ya kan? Jujur, ya kita nggak bisa deny kalau orang tua kita mungkin ada yang masih rasis. Ada. Karena mereka mungkin kepahitan. Bener gak? Menurut gue itu mereka rasis karena kepahitan. Tapi gue nggak tahu dari sisi orang tua di pribumi gimana, karena gue jujur gue tumbuh di keluarga Chinese with Chinese culture. Gue tahu arti kata fanpo. Fanpo itu berasal dari kata fan. Fan itu kata nasi. Po itu, ini fanpo atau fankui gue lupa ya. Bukan fan sih kan? Oh, jangan bukan. bro. Oh, itu pemain bola. Oh, sorry. Bukan. Salah. Terlalu tegang kita, terlalu Oke. tegang. Lanjut, fan itu artinya nasi. Gue lupa po atau kui nih. Pokoknya itu artinya setan. Jadi intinya itu adalah setan makan nasi. Karena setan kan biasa dilambangkan itu dengan hitam, ya kan? Jujur ya, mungkin gue waktu kecil gue pasti pernah rasis. Karena dulu ya istilahnya kalau lu punya orang tua atau lu dengar dari teman pergaulan lu ada yang rasis, ya lu nggak tahu arti apa artinya, tapi ada temen lu di satu yang berbeda. Ya kita ikut-ikutan aja gitu. Kayak misalnya manggil, "Woi, sorry." Banyak pasti kayak temen lu yang Ambon dipanggil, "Woi, Ambon." Pasti banyak tuh temen yang Ambon. Ya gue kan secara maksudnya, ya gue nggak ngerti ya itu udah panggilan dia gitu. Ya gue panggil "Woi, Ambon", tapi gue baru sadar, oke ini tuh sebenarnya ya ini rasis gitu. Kayak istilah itu sama aja kayak misalnya gue panggil lu, "Woi, Cina." Iya. Ya nggak? Iya. Mungkin kalau kita sama Chinese kita nggak ya it's not offended. Kita biasa aja. Ya kita nggak offended gitu. Tapi kan istilahnya ini dari rasa yang berbeda memanggil seseorang bukan dengan namanya, tapi dengan rasnya. Istilah Ya kan? keras ya. Dan jujur untuk teman-teman gue yang mungkin pernah gue panggil dengan rasa, gue minta maaf. Karena ya seiring dengan maturity kita berubah. Nah, gue mau juga bahas nih. Jadi kemarin ada satu akun Instagram namanya THC. Waduh, jangan bro. THC Kid namanya ya. Dia ini hebat sih. Dia kayak kemarin ini kan baru kejadian George Floyd. Dia tuh kayak bikin satu post gitu. It's all about racism in Indonesia, and dia nulisnya in English karena menurut gue dia mau seluruh dunia tahu kali. But gue nggak bakal bahas ke George Floyd karena hari ini kita temanya rasisme di Indonesia kan. Dia ada tulis tentang ada dulu itu Indonesia itu malahan negara itu sendiri pernah membuat peraturan terhadap suku Chinese. Misalnya nih, pada tahun 1959, Presidential Regulation 10 of 1959, the law prohibited foreign national from doing retail business in rural areas and required them to transfer their businesses to Indonesian nationals by January 1st, 1960, or relocate to urban areas. It was a law directive issued by the Indonesian government and signed by Minister of Trade Rahmat Mujomi Sero. Ini fakta. Kedua, ada lagi Kabinet Presidium Decision 127 of 1966. It was an Indonesian law passed in 1966 that suggested Indonesian sounding names to be adopted by Chinese Indonesian. Ini gue baru tahu. Chinese Indonesian. Iya. Nah, jadi itu boleh diandalkan tuh maksudnya. ini gue baru tahu nih. Gue juga baru tahu tuh be honest. Itu kita Chinese harus pakai nama Indonesia. Makanya sih kayak ada. Iya. Makanya... oma gue itu. Iya ini gue tahu. Jadi oma gue itu marga gue itu Tandra Wijaya. Yang diambil dari nama Tan. Ngerti gak? Jadi kita tuh nggak boleh. Ini di law ini itu nggak boleh punya nama kayak misalnya Fandi Lee atau Fandi Tan gitu, ngerti nggak? Itu nggak boleh. Nggak. Iya, jadi nama Chinese itu nggak boleh ada di Indonesia, nggak boleh. Makanya sekarang, tapi bener sih, menurut gue kita sekarang udah jarang loh punya misalnya nama. Berarti udah ke-solve. Tau nggak, lu perhatiin deh rata-rata ya nama yang kayak misalnya orang yang pure dari misalnya anggap aja mereka yang udah lahir di sini atau mereka yang sedang kayak udah migrate ke sini atau whatever ya. Namanya tuh konyol-konyol tau nggak? Bisa namanya Amin. Oh iya emang kayak begitu soalnya kayak lu lihat deh, tapi gue yakin lu gak punya teman yang namanya Tane Cuan. Nggak ada. Nggak punya pasti ya nama roti bro, roti Tane Cuan. Ya udah, tapi nggak ada bro nama-nama kayak gitu. Kayak misalnya, gue punya nama Chinese. Nama Chinese gue itu Lim Chuan Xiong. Wih gila keren banget. Merek cuka tuh. Bul bro. Bukan. Kecap ikan. Nggak bro. Tapi itu gue diberikan nama itu, tapi gue nggak bisa pakai nama itu. Oh iya, nggak bisa. Tapi mungkin sekarang kita sebenarnya udah bisa sih. Dulu pokoknya kayak lu
lu realize gak ya sebelum kayak zaman milenium 2000 ke bawah apa-apa tuh serba susah bro. Even Gue bokap gak realize bro, karena gue lahir 2000 kayak atas. oh iya lu Ya, nggak coba. soalnya Sharing. kayak bokap gue juga ngomong pas lagi married bikin kayak surat nikahnya juga udah susah apa segala Oh iya, macam. itu gue tahu. Karena menurut gue gini, kita nggak bisa kayak ngejudge kayak di bawah 2000 itu mereka susah itu karena satu, media itu kan belum nge-cover semua area. Dan as you know, Indonesia sukunya berapa banyak? Ya. Bener nggak? Nih, to be quite honest, kita orang Indonesia, lu bisa ngomong bahasa Bali, lu bisa ngomong bahasa Jawa. Mungkin you know, Gue bisa ngomong bahasa Jawa bro. bisa, gue nggak bisa. Ngerti nggak? Gue nggak bisa ngomong bahasa Aceh, gue nggak bisa ngomong kayak Gue gitu. bisa ngomong sakarepmu, adus, asu. Udah bro. Ya lanjut aja. Tapi kayak lu ngomong kayak begitu itu kan juga mix juga, ngerti nggak? Ada kayak Iya bahasa sih. bahasa Iya, Medan, iya. bahasa kayak gitu. Maksudnya to be honest, gimana caranya buat bikin kayak masyarakat itu tuh apa ya bisa punya pola pikirnya tuh jadi satu. Karena kenapa? Negara kita udah gede banget. Oke, ini gue setuju sih. Apalagi kita khususnya di ibu kota ya. Khususnya ibu kota. Banyak banget Chinese Indo yang gak bisa ngomong Mandarin. Betul. Jadi menurut gue, ini bener sih menurut gue, facts ini masih ada 2 facts lagi abis ini kita bahas. Facts ini itu istilahnya untuk memutuskan Chinese culture in Indonesia. Dan gue ngerti maksudnya sih, karena istilahnya Indonesia baru merdeka, dan orang lokal itu pasti mau, ya ini merdeka, Indonesia harus duar gitu, ngerti gak sih maksud gue? Iya. Jadi ya mereka mau Indonesia itu kental. Kental, Jadi ke-Indonesiaan itu harus kental. Gue ngerti sih, karena mungkin gue gak ngerasain, tapi gue mungkin bisa paham maksud pikiran mereka. Makanya sampai ada kan istilah kan yang kayak dari itu Bapak Presiden kita yang pertama Soekarno Hatta kan Pak Karno kan ngomong kan istilah kayak jas merah gitu loh. Jas merah apa sih pengertiannya? Wih, gue kayak orang sejarah enggak sih, gue cuma ingat itu doang. Kayak jangan pernah sekali-sekali melupakan apa sejarahmu atau apa gitu ya. Iya. Kita tuh di Indonesia tuh kadang suka get something tapi kita nggak lihat kayak detailnya itu apa, terus udah main langsung kayak oke, that's the final conclusion, memikirkan udah orang. kita ngomong kayak gitu Iya, gitu loh. iya. Gue nggak bisa bilang kayak Indonesia itu sucks atau enggak, karena kenapa? Gue juga punya Gue cinta Indonesia. kayak maksudnya family gue punya usaha, gue punya anak buah gue baik-baik aja kok. Pasti kita punya teman lah yang non Chinese baik-baik aja, malah kadang lebih seru sama mereka. Iya. Kadang kita main sesama kayak ras kita aja belum tentu kita bisa cocok, kita bisa Iya. bentok. Iya. Makanya kayak lu perhatiin sekarang deh perkawinan silang, udah mulai kayak masuk, maksudnya basically nation it's getting better about kayak the vision sama missionnya. Cuman kendalanya satu ya, kadang dari media-media atau pihak mana itu yang mereka tahu gimana caranya untuk kayak brainwash itu tuh jadi rasisme itu tuh kental. Iya. Sebenarnya menurut gue tuh rasisme itu tuh nggak bakal eksis kalau maksudnya kayak masyarakatnya itu tuh cara apa ya mikirnya oke lah kita sama gitu segala macam kayak gitu loh. Menurut gue lo pasti traveling ya dong kemana aja, kayak misalnya kayak either lu berobat kayak either lu kerja atau apa. Lu pernah nggak ketemu yang kayak orang Surabaya, orang Chinese tapi nggak bisa ngomong Chinese tapi kental bahasa Jawanya? Iya, orang Surabaya. Nah, Benar, lu ngomong benar. apa? Ya, Benar ngomong nggak? Indo. Indo, lo nggak bisa ngomong Iya. Cina lo kan nggak mungkin man, Iya. nggak make sense. Gitu. Karena ya, dan itu yang keren about Indonesia sih. iya, Dan apalagi kenapa menurut gue rasisme di Indonesia itu konyol. Karena gini, lu mau Chinese kayak, lu mau orang Papua kayak, lu mau orang Ambon kayak, mau orang Maluku kayak, ketika lu keluar negeri, orang ada nanya ke lu dari mana? Kita pasti jawab apa? Gue dari Indo. Bro. dari Indo. Lu mau ke Cina, mau ke apa juga, kita ke Cina aja nggak bisa ngomong Mandarin, ditanya emang nih hanya mau coba Chai, mau seini kan? Ya nggak bro? Udah pasti. Udah pasti gue orang Udah Indonesia, pasti. Indonesia, ya nggak? Indonesia, even kayak mereka tahu oh ya orang Indo tapi bukan pure Indo, tapi mereka tahu gitu. Gue bilang tuh gimana ya, to be quite honest ya, Indonesia negaranya tuh menurut gue oke. Yang gue bilang kenapa menurut gue Indonesia itu keren lagi. Lu lihat bro, berapa banyak suku, berapa suku kita beribu-ribu ya, berapa ribu apa beratus-ratus sih? Ya pokoknya banyak lah. Banyak. Kita banyak. Deh ratus atau ribu. Pulau udah banyak banget, provinsi. Istilahnya ini kan negara kepulauan, which culture-nya banyak, tapi ada yang mempersatukan kita itu bahasa bro. Bener nggak? Bahasa. Let's say kalau di USA gitu, orang di Colorado, di California, itu kan mereka nggak punya bahasa sendiri. Nggak punya. Mereka just ngomong Inggris gitu. Tapi untuk Indonesia menurut gue
pasti dari setiap suku itu ada yang mempersatukan kita itu bahasa udah pasti. bahasa Indonesia. Bahasa. Itu keren banget menurut gue. Dan satu lagi kayak yang bikin gue bangga dengan Indonesia itu Budaya men. iya bro, Indonesia nggak budaya bisa ngomong. bro, makanan Indonesia Nih, bro kayak enak budaya, banget. kalau kita ngomong budaya ya, simple, satu produk Indonesia yang gue paling suka, batik, that's all. Gue kan waktu itu sempat kuliah di luar kan, jadi tuh kayak ada acara International Student Days gitu kan. Gue kebetulan gue cuma bawa batik yang biasa ya, bukan yang kayak batik yang kayak, maksudnya batik itu kan kalau yang bagus kan bisa harganya jutaan, puluhan juta, ratusan juga ada gitu. Ya. Basically kita udah tahu lah merek yang udah pasti keren, Batik Chris nyok ya. ya. Batik Chris kalau dengar boleh endorse kita. Oke. Kita suka batik. Gue beli yang biasa aja, orang aja tuh seneng pakainya, dia bilang tuh keren banget. Udah simple aja dari situ. Mungkin kita jam nih dari rasisme sedikit nih. Lu lihat deh sekarang kayak TikTok aja. Lagunya mix man. Iya. Ada Indonya, ada Inggrisnya, ada Chinese-nya, ada apanya. Makanya Orang orang dari situ segala sesuatunya itu gila gini, banget. Indonesia itu negara yang kecil tapi populasinya gila banget kan. Indonesia the third most populated country kalau nggak salah. Apa 3 atau 4 gitu? 3 kebesar. 3 ya. Kebesar waktu satu kan India, China. 2 India. Bener gak sih? Gue gak tahu. Ya pokoknya Indo tuh. Geografi gue jelek. Gue IPS tapi gue gak ambil geografi, gue sosiologi bro. Ya pokoknya Indo itu populasi gede, banyak banget. Gede. Makanya gue bisa bilang Indonesia itu adalah salah satu negara paling influential di dunia. Paling influential. Istilahnya YouTube. Atta Halilintar itu YouTube-nya paling gede satu Asia. Oh iya man. Dia paling gede bro. Satu orang dia aja tuh ngedobrak berapa banyak. Lu lihat aja subscriber dia aja berapa, channel Makanya. dia apa. Oke, ini udah luar konteks. Balik ke topik tadi. Poin ketiga, Presidential Decision 240 of 1967 mandated assimilation of foreigner and supported of precious directive for Chinese Indonesian to adopt Indonesian sounding names. Sama tuh. Jadi tahun 66 dan tahun 67 itu ditekanin lagi saya tahun 67. Misalnya orang Chinese tuh harus pakai nama Indonesia. Gitu. Ini interesting ya. Ini gue juga baru tahu. Nah, ini yang terakhir, Presidential Instruction Number 14 per 1967 on Chinese religion, beliefs and tradition effectively banned any Chinese literature and cultures in Indonesia, including the prohibition of Chinese characters. Oh iya. That's why yang gue bilang tadi, iya. Chinese culture tuh. Oh iya sempat bokap gue kan sempat ngomong juga bilang zamannya dulu kan ini gak sih yang setahu gue setelah presiden kita Ibu Megawati kan. Wow. Itu Sinca itu baru boleh. Dulu itu tuh lu perhatiin deh dulu kan nggak bisa Tapi tenggat bro, Sinca boleh. Iya tenggat. Tenggat bro, karena Sinca itu istilahnya kayak lu ulang tahun 2 kali. Iya. Dapat angpau. Betul. Angpau itu THR ya untuk yang nggak tahu. Angpau itu apa? Dan Sinca itu tuh Chinese New Year. Di Indonesia Imlek. Jadi Wah, tapi real sih oke sih. ini jujur gue ini gue baru tahu. Ini tapi nggak kasih tahu akhirnya berubahnya kapan. Tapi akhirnya menurut gue kayak after kayak gue lupa 2000 ke atas gue lupa tapi akhirnya berubah. Udah berubah. Ya. Dan jujur menurut gue untuk sekarang ya. Sekarang udah enak banget. Bro. Enak sih. People apalagi menurut gue yang gue salut dari orang Indonesia, people udah berani stand out untuk talk about racism. Ada satu YouTuber ngomong, Logan Paul, dia ngomong, it's not enough to be not racist, we need to be anti-racist. Kita harus anti-rasisme, kita nggak cukup doang nggak rasis, tapi kita harus anti-rasisme, kita harus menolak rasisme. Gitu. Dan menutup, gila udah mau setengah jam bro kita ngomong. Gila ya, kita ngomong gini, kita bisa juga bro bikin podcast bro. Bisa bro bikin podcast bro. Ini by the way kita nggak ada topik tadi, terus kita udah rasisme. Oke. Ya. Untuk menutup ini, gue ada satu kata untuk satu kalimat untuk Indonesia yang bagus banget. Yang ini bukan dari gue, tapi ini gue sering dengar. Bersatu kita utuh. Atau kita teguh. Goblok. Oke, ulang. Gak usah di-cut. Gak usah di-cut. Kameramennya udah pegel, bro. Udah mau makan. Oh iya, kita belum kenalin dia by the way. Dia mau pacaran di sini. Iya, Cuma namanya sus. Ntar kita kasih jadi guest star gitu ya. tenang aja. Ada satu kalimat asik banget nih, gue suka. Bersatu kita teguh, bercerai, kawin lagi. Enggak begitu. Enggak boleh gitu dong. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bro. Itu kalimat powerful banget, bro. Karena apalagi untuk Indonesia dengan segitu banyak, segitu rupanya culture, segitu banyak jenis kulit, segitu banyak jenis manusia. Menurut gue itu manusianya modelnya kayak gimana nih? Gue lagi ngomong, iya, tolong lah, ini lagi keren. Ini lagi keren nih. Oh sorry guys. Menurut gue,
Aduh, Oke, menurut gua kesalahan orang banyak itu adalah mereka menstereotype orang berdasarkan rasnya. Betul. Mereka menggolongkan orang berdasarkan rasnya. Menurut gua what define a person is who they are. Betul. Adalah orang itu sendiri. Lu mau orang Chinese kayak, lu mau orang Manado kayak, mau orang apa. Lu kalau brengsek, lu brengsek. Betul. Lu kalau baik, lu baik. Betul. Jadi don't define a person based on their race, Skin. skin color, skin tone, and everything. mata, apapun itu physical. Karena jangan menilai buku dari covernya. Betul. Benar gak? What define a person is ya orang itu sendiri. Gimana? Itu penutup dari gua. Ini gua keren banget. Lu gimana, Bos? Bos, kasih, Bos. Kalau dari gue sih lebih begini ya, hidup itu nggak bakal namanya bisa indah sama kita bisa belajar lebih kalau semuanya itu cuma satu alur, satu warna, monoton gitu loh. Setiap perbedaan itu pasti ada plus minusnya. Jadi yang membuat kita itu tuh bisa menjadi kayak satu karakter yang bagus adalah kita melihat sesuatu itu ya kita serap, kita pelajari, apa yang positif buat kita ambil, tapi apa yang negatif yang bagi kita ya kita buang. Dan kalau memang lu mau jadi lebih baik lagi dari negatif itu ya lu coba untuk kayak gimana sih caranya buat overcome, untuk mengubah kayak negatif ini menjadi plus, which is gak gampang gitu loh, takes time gitu loh. Karena basically perbedaan itu indah ya, Bro. Perbedaan itu indah. Karena pelangi itu warnanya 7 warna. Betul. Kalau warnanya cuma satu, namanya bukan pelangi, Bro. Betul. Kalau warnanya putih doang namanya awan. Betul. Betul nggak, Bro? Anggap aja misalnya kayak jadi panjang nih. Nggak apa-apa. Kayak misalnya nih, kayak lu deketin cewek. Kalau misalnya lu deketin cewek itu semuanya sama semua, lu bakal ada effort gak buat kayak maksudnya go for it? Enggak, karena lu ngomong kasarnya kayak oke lah, gue kayak less effort gue pasti dapet gitu loh. Tapi ketika kayak ada certain apa sih namanya itu kayak barrier sama obstacle yang lu follow itu berdasarkan perbedaan yang ada, di situ lo titik dimana lu bisa ngomong kerennya klimaksnya gitu loh, ngomong kasarnya gitu loh, kayak oh ini loh yang bikin gue jadi interest gitu apa segala macem. Karena ngomong kasar gini bro, perbedaan yang udah pasti kelihatan detail banget. Contohnya apa? Kayak lu nonton film deh, lu ada lihat gak karakternya semuanya sama? Ya. Tingginya sama, bentuknya sama, pasti Asik, ada yang bro. cakep, pasti ada yang biasa, pasti ada yang jelek kayak gitu. Tapi setiap tokoh itu kan ada peran dan function yang masing-masing. Gitu loh, kayak orang mau katain gue bisa kayak gue Chinese gitu, gue sekarang udah kayak not really think about it ya. And you should be proud of your own race. Gitu. Gue nggak bilang kayak maksudnya kayak dibilang kayak gitu terus gak mungkin kesal, pasti bisa kesel, namanya kita manusia. Cuman kalau lo pemikirannya kayak lu nya mau maju dan lu nya maksudnya wants to make peace with everybody, take it slow aja, easy aja gitu, kayak orang Bali, chill gitu loh. Jadi untuk menutup ini semua bro, kita kan tadi membahas rasisme di Indonesia. Menurut lu orang Indo itu sekarang rasis gitu? Well, ini lebih kayak apa sih, open topic lah. Kalian misalnya kayak ada satu pertanyaan atau apa kayak gitu, kalian coba put in ini discuss aja. Jadi kita bisa discuss with us. Kita Kita bisa bacain lihat komen juga, dan ya kita bisa ngomong ke buat next episode-nya lagi ya. Sure. Dan kalau lebih propernya lagi lah. Kalau menurut gua bukan orang-orang Indo yang rasis, tapi ya orang rasis aja. Lebih ke personal karakter. Iya, lu rasis ya, lu bukan orang Indo rasis, tapi ya basically lu orang rasis, bukan orang Indo rasis kan. Karena what defines a person is who they are. Gitu. Oke, kameraman kita udah lagi jadi otot dia. Oke, last not but least, apa yang kita bicara ini kembali lagi ini topik terbuka. Kalau misalnya kayak ada satu kata yang teman-teman lumayan sensitif atau menyerang semua pihak, kita minta maaf. Ya gue say sorry aja gitu loh, kayak kita cuman lebih yang kayak maksudnya ya well it's a open topic gitu loh, buat yang kita bicarakan gitu, dan kita juga mau dengar menurut kalian seperti apa sih, gitu aja. And for that, thank you for watching and listening. Oke, see ya. Belum subscribe ini tuh. Subscribe-nya kan belum ada untitled. Oh iya. Untuk subscribe. sementara subscribe. Just subscribe. Just subscribe aja deh pokoknya. Moto juga urusan nanti lah. Motonya Just subscribe, like, and if you like this, please share. Kata kameramennya suruh tutup kamera biar keren. Oke, 1, 2, 3. Tutup. Salah. Tutup dong, pegel tangan gua. Udah.